Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat tapi jawab salam nih Pak. Bilangnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artinya, demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah karena memang acara ini, tapi memang kita disatukan karena adanya rasa cinta sesama kita. Kita terpanggil daripada panggilan Bapak Dr. Jenius Tarifar Huta Barat karena memang rasa cinta kita juga kepada beliau. Kita dipanggil berkumpul di sini bukanlah semata-mata karena adanya acara ini, tapi memang karena kecintaan kitalah yang membuat kita datang ke sini. Allah menggerakkan hati kita untuk berkumpul di lapangan yang mulia ini. Maka dari situ, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari situ alhamdulillah hari ini kita bisa melangkah, kita bisa melihat, kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Maka haruslah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh suri teladan uswatun hasanah, yang dimana karena ajaran beliaulah yang dibawakan sehingga hari ini kita berkumpul karena adanya hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah harus baik, begitu juga hubungan kita kepada sesama manusia. Kita haruslah saling menghormati, haruslah berkasih sayang. Itulah yang beliau ajarkan. Rasulullah diutus Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik itu kepada manusia, baik itu kepada binatang, semua kepada makhluk yang ada di muka bumi haruslah kita berkasih sayang. Maka dari situ kita harus selalu menjalankan apa yang dibawa oleh beliau sehingga kita akan menjadi manusia hamba Allah yang dicintai. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di sini saja. Ini adalah pertemuan yang awal, bukan akhir. Akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih baik lagi di hari-hari berikutnya, di tahun berikutnya. Kita akan membuat lagi pertemuan yang lebih baik, yang mungkin akan lebih menyemangat kita dalam memajukan perkara ini. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya muliakan juga para ustadz yang berhadir di lapangan ini, dan juga yang saya muliakan para pengurus masjid yang sudah datang dari berbagai daerah untuk
mengikuti acara ini. Dan juga yang saya hormati terkhusus kepada Abang Anda JTP ataupun Jenius Tarifah Huta Barat sebagai anggota Dewan kita di Provinsi Sumatera Utara. Beliaulah yang menjadi tempat kita mengadu ketika ada problema-problema, masalah-masalah. Beliaulah yang kita jumpai. Karena seperti yang beliau sampaikan, beliau adalah perwakilan, wakil daripada rakyat. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluhan-keluhan, boleh kita sampaikan kepada Abang ini. Kalau seandainya ada masalah BLT mungkin yang tidak dapat kita memenuhi syaratnya, kita laporkan saja, jangan ragu-ragu. Supaya nanti komunikasi kita akan selalu baik, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan juga yang saya hormati para bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang berhadir di lapangan yang mulia ini. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan dengan begitu bagusnya acara ini. Ada kursinya, ada terataknya, dan juga ada makanannya. Inilah suatu kenikmatan yang mungkin jarang-jarang kita jumpai. Hal-hal seperti ini jarang kita jumpai, hanya mungkin kalau ada pesta. Tapi alhamdulillah ini di hari yang Syawal kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya sudah diulas sedikit banyak yang disampaikan, baik daripada para tokoh agama, baik daripada Abang Anda kita. Sudah dibahas sebetulnya dari mana awal sebetulnya halal bihalal ini, yang dimana ini adalah cetusan daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang dimana dulu ini dikatakan adalah silaturahim, dan setelah itu disempurnakan oleh Soekarno, yaitu halal bihalal. Jadi bagaimana awal bihalal ini? Inilah suatu yang dimana ketika itu gentingnya, banyaknya masalah tidak dalam keadaan baik. Itulah yang dikumpulkan para elit-elit ataupun para politik, sehingga memikirkan bagaimana untuk kedepannya yang lebih baik. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat bagaimana sebetulnya Bapak anggota Dewan kita yang telah membawa satu manfaat kepada kita. Inilah yang kita harapkan sebetulnya daripada anggota Dewan ini. Bagaimana dia mampu menjadi penerang bagi kita semua. Yang dimana beliau telah memaparkan tadi, generasi yang akan datang 10 tahun, 50 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang, kita lihat bagaimana pemuda-pemuda ini akan bangkit di negara kita ini, terkhusus di Tapanuli Utara ini. Kalau kita lihat sekarang bagaimana beredarnya para pengedar, para mafia-mafia, yang dimana kita lihat sekarang anak muda lah yang diserang. Karena kalau kita lihat para orang tua sekarang mungkin 10 tahun, 20 tahun bisa jadi tidak ada lagi. Inilah gambarannya bagaimana nanti generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang sehat, generasi yang kuat, yang mampu akan membawa perubahan. Jadi Bapak Ibu, dalam satu manfaat yang dimana dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kita lihat di mana kepedulian daripada anggota Dewan kita hari ini telah mengatakan kepada kita bahaya daripada narkoba. Secara pribadi saya juga sudah melihat, saya dulu kuliah di Kota Padang Simpuan, bagaimana kita lihat generasi-generasi yang ada di sana. Setiap hari, setiap minggu akan ada ditangkap pengedar narkoba, pengedar ganja. Kita lihat anak-anak muda yang sudah dirusak. Maka kita lihat bagaimana generasi yang akan datang. Apakah mereka akan menjadi calon pemimpin yang baik, atau justru mereka nanti akan menjadi perusak? Maka dari situ kita lihatlah bagaimana anak-anak kita ini, orang-orang tua harus selalu mendidik, memperhatikan anaknya, sehingga nanti jangan menjadi masalah ke depannya. Kita lihat Bapak Ibu, banyak anak-anak sekarang yang bukan lagi menjadi manfaat, yang dimana harapan seorang orang tua anaknya nanti bisa menjadi seorang pemimpin,
anaknya nanti bisa menjadi pembawa obat yang dimana membawa keluarga ini lebih baik lagi. Tapi ketika orang tua tidak memperhatikan anaknya, maka kita lihatlah bagaimana seorang anak yang mampu melawan kepada orang tuanya, sebagai anak yang mampu durhaka kepada orang tuanya, tidak lagi memikirkan bagaimana nanti nasib orang tua. Inilah yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Di momen yang seperti ini, alangkah baiknya kita memanfaatkan keadaan yang dimana hari ini kita berkumpul. Kita lihatlah bagaimana generasi-generasi ini. Ada hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, haruslah kita perhatikan. Sehingga kita tidak lagi tercemar seperti yang disampaikan tadi. Agama haruslah kita perkuat. Beliau inilah suatu semangat yang dimana pernah dulu sebelum beliau ini masih Kapolres, saya pun berpikir bahwa Bapak ini adalah Islam. Ya, betul. Karena dari pertama saya jumpa di Manpenornor, ketika membacakan mukaddimahnya yang begitu luar biasa, saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, ini Islam apa? Karena kita lihat kefasihannya dalam mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu. Ini kayaknya Islam dalam penyampaikan. Ada pula yang dinyanyikan beliau lagu saat itu, yaitu lagunya yaitu bersyukur kepada Allah. Oh, mantap sekali ya. Tapi itulah saya lihat dari pertama saya melihat beliau ini, sudah saya memang merasa memang satu kepemimpinan yang memang harus menjadi contoh bagi kita semua. Baik, terima kasih. Karena memang waktu kita juga harus kita perhatikan, karena banyak saya lihat tadi di sini yang belum sholat asar kan. Nah, karena terkadang sesuatu yang membuat kita lalai itu dalam mengerjakan ibadah itu sungguhlah tidak baik. Jadi kita ingin berharap ini adalah momen awal kita melihat masa depan yang akan datang, khususnya di Tapanuli Utara ini. Hari ini kita berkumpul di Kecamatan Pahai-Jae, dan insya Allah nanti ke depannya kita akan dipanggil ke yang lebih besar lagi, yaitu Tapanuli Utara. Inilah harapan kita. Harapan kita ke depannya ini akan lebih besar lagi. Kita akan bisa merangkul, akan lebih baik lagi ke depannya. Generasi-generasi ataupun nanti kita akan bisa dibina lebih baik lagi. Karena ini tantangan kita yang hari ini. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu Bapak Ritomo, di mana kita lihat anak-anak muda sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Kalau anak dulu ketika ditanyakan orang tuanya, ketika ada orang tua yang menyuruhnya, dia akan lebih cepat. Ketika anak dulu ketika merokok, maka dia akan takut kepada orang tua, bahkan siapapun orang tuanya. Bukan hanya orang tua kandungnya, tapi juga siapapun orang tuanya. Karena itulah akhlak yang dididik sejak dahulu. Tapi kita lihat sekarang bagaimana kita dijajah, yang dimana dulu kita dijajah dengan perang, sekarang kita bukan dijajah lagi dengan senjata, tapi yaitu narkoba, HP yang mungkin tidak bisa orang tua mengontrolnya. HP ini lebih tajam daripada pisau, lebih parah daripada senjata. Yang dimana tadi yang disampaikan oleh beliau ini, bahwa ketika kita salah dalam memanfaatkan media ini, maka kita akan masuk ke sesuatu yang tidak baik. Maka dari situ inilah perlu orang tua mengontrol, melihat apa sebetulnya aktivitas anak ini. Maka dari situ yang saya hormati para orang tua kami yang hadir di sini. Tadi sebetulnya harusnya saya perkenalan dulu supaya kita tidak salah, ya kan? Karena memang tak kenal maka tak sayang katanya, tapi harus kita kenalan supaya nanti sayang. Jadi saya berasal daripada Kecamatan Pahai Julu, bertepatan di Desa Pantis. Orang tua saya Guru Panggabean, dan mungkin kalau nenek atau opung lah, karena bahasa kita opung ya.
Opung berasal dari butik ini juga, Boru Gultom. Mungkin kalau sebagian orang tua kami kenal, itu tinggal di Pancurap itu, Boru Gultom. Jadi saya adalah anak daripada asli Banggabean. Mungkin orang-orang tua tahu, orang-orang tua kenal dengan Opung itu, yang ada di Pancurap itu. Saya anaknya biar jangan ada nanti ini siapa dari mana kan? Itulah saya nanya, mama jualan di Sarula, jualan emas Batak. Saya lah nanya. Jadi kita di sini sengaja memang undang, dan juga bukan karena memang undang sebagai ustaz, tapi juga memang karena kita juga perwakilan daripada Masjid Desa Pantis bersama Ketua Banganda selaku Ketua BKM Bina Jaya Simamora. Kami berdua daripada Desa Pantis sebagai utusan, juga sebagai pembawa ceramah singkat lah untuk. Jadi apa sebetulnya yang bisa kita ambil daripada acara kita ini? Sebetulnya ada dua, yaitu yang pertama silaturahmi. Silaturahmi ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama akan menambah rezeki kita, memperpanjang umur kita, dan juga akan mempererat saling kecintaan kita kepada sesama. Karena Rasulullah diciptakan ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai pembawa kebaikan. Jadi jangan ada nanti ketika kita ada bertetangga mungkin daripada yang tidak satu agama, jangan disakiti. Karena apa? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam satu kisah yang dimana Rasulullah memberikan makan orang Yahudi, yang dimana beliau itu adalah seorang yang buta. Beliau memberikan makan dengan kasih sayang, menyuapinya dengan kasih sayang, memberi makan tanpa harus memberitahukan inilah saya, agama saya, tidak. Tapi kasih sayang itu harus kita tebar kepada siapapun, baik dia kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Kita harus lebih semangat dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kita kepada sesama manusia, supaya ini akan tetap lebih baik ke depannya. Harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak JTP tadi, harapan kita ke depannya kita akan tetap kompak. Saya juga sudah melihat bagaimana sifat terjang beliau ini. Saya sering mengikuti beliau ini baik di dalam media maupun di dalam keseharian. Yang dimana kita lihat kemarin dalam bulan puasa, beliau buka puasa bersama di Masjid Raya Tarutung. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan sebelum beliau menjadi anggota DPR pun sudah mengadakan acara-acara seperti ini. Inilah yang kita harapkan, menyatukan nasionalismenya harus kita lihat, menyatukan kita, tidak ada lagi benturan-benturan. Kita lihat baik dia di Tapanuli Selatan yang mungkin mayoritas muslimnya, kita lihat di daerah-daerah lain bagaimana dibenturkan kita, padahal itu tidak ada dalam ajaran agama, baik dia dalam ajaran agama Islam maupun ajaran Kristen. Tidak ada. Kita dianjurkan untuk berkasih sayang, menjalin silaturahmi. Kalau ada tetangga kita yang mungkin kekurangan, kita bantu. Bukan hanya melihat dari agamanya, tapi kita lihat bagaimana jiwa kemanusiaan kita. Allah menciptakan kita ke muka bumi ini bukanlah semata-mata hanya untuk diri kita sendiri, tapi yang dimana dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau kita manusia tidak bermanfaat untuk manusia yang lain, tentu kita tidak dikatakan manusia. Manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat dan juga bisa lebih rendah daripada binatang. Yang dimana ketika manusia mampu memanfaatkan hati, pikirannya, maka dia bisa lebih tinggi daripada malaikat, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia bisa lebih rendah daripada binatang, yang dimana manusia tidak memakai hati nurani, tidak memakai pikirannya, sehingga tidak lagi memikirkan kesejahteraan, tidak lagi memikirkan tetangganya. Maka harapan kita inilah yang harus kita pupuk kembali. Hubungan kita, ukhuwah kita sesama manusia, ukhuwah kita sesama Islam harus kita eratkan, sehingga kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan kita lihat dari apa yang dibawa, tapi kita lihatlah apa yang disampaikannya.
tadi yang disampaikan beliau ini adalah suatu, kalau menurut saya selaku anak muda yang mungkin orang-orang tua ini tidak lagi melihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang yang dimana rusaknya anak-anak muda ini. Kita lihat khususnya di masjid-masjid, kita lihat subuhnya berapa orang yang datang, kita lihat zuhurnya berapa orang yang datang, kita lihat asarnya berapa orang yang datang, maghrib berapa orang yang datang. Orang tua yang datang hanya satu saf. Kita lihat di sini mungkin banyak masyarakat muslim, tapi kita lihat apakah sholat subuhnya bisa sebanyak dengan sholat Idul Fitri kemarin. Kita lihatlah, inilah gambaran-gambaran daripada generasi yang akan datang. Selaku mungkin bagian Najir BKM harus memberikan penerangan-penerangan, penyampaian-penyampaian supaya generasi yang akan datang tidak lagi dijamuri, tidak lagi dihadirkan virus-virus yang mau merusak mereka. Saya selaku pribadi meminta, bermohon kepada para BKM selalu berikan motivasi kepada anak-anak, selalu berikan mereka penerangan sehingga mereka akan bisa menjadi gambaran yang akan membawa cahaya yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Selalu kita berkumpul di sini khususnya Kecamatan Pahai Juluni, Kecamatan Sepahai. Tentu inilah menjadi motivasi kita. Bagaimana nanti anak-anak ini yang menjadi gambaran. Kita lihat pun di sini hanya orang tua yang hadir, anak-anak tidak seberapa. Kita lihat tadi sholat asar di masjid hanya orang tua ada, anak muda hanya 3 orang 4 orang. Nah, inilah harapannya sebetulnya yang kita harus galakkan, harus kita berikan motivasi sehingga mereka akan lebih semangat lagi dalam memperjuangkan agama Allah ini. Mungkin waktu kita sudah sampai, karena saya nanti berlama-lama juga saya akan menjadi salah di sini. Karena apa? Saya lihat di sini memang belum sholat asar. Saya tadi sudah sholat asar karena saya tahu waktu ini akan lama. Jadi kalau nanti tidak ada yang sholat, maka sama aja sia-sia pekerjaan kita ini semua. Kita berharap pekerjaan ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ke depannya, kita berharap sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, kalau ada cita-cita ke depan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diijabah. Kalau ada keinginan-keinginan kita ke depannya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin ada saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada orang kita nanti kalau dia berangkat dari daerah kita ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dan juga terkhusus kepada keluarga mungkin yang dirindukan, yang sedang ditinggal di rumah, mudah-mudahan mereka akan tetap sabar, memang tabah dalam melihat perjuangan itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini haruslah kita jalin kembali, harus kita renungkan kembali supaya kita tidak terpecah belah. Inilah awal yang dimana beliau menjadi panutan contoh yang kita lihat hari ini. Beliau mampu menyatukan kita di sini. Beliau mampu memberikan kita semangat supaya kita tidak lagi terpecah belah, karena beliau adalah anggota polisi yang dimana inilah sifat kerjanya sudah luar biasa, yang dimana melihat kondisi negara kita yang saat ini mungkin berpecah belah, adanya isu-isu hoax yang datang sehingga kita mudahnya menelan berita-berita yang tidak baik. Inilah kita memberikan keterangan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita di sini bersaudara, tidak ada kelainan pada kita. Kita harus tetap kompak, kita harus berada di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.